Terima kasih untuk kita semua yang hadir pada saat ini untuk mengikuti rapat kerja daerah Provinsi Sumatera Utara, PKP Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya untuk lolos verifikasi tidak terlalu sulit Bapak Ibu sekalian ya, karena pengalaman kita yang lalu-lalu. Tapi era baru, energi baru, tekad dan semangat baru adalah rangkaian kata yang memiliki arti dan makna untuk diperjuangkan dari pertama dan dari besarnya kuatnya partai kita. Kami mengapresiasi dan menyambut baik rakerda yang diselenggarakan hari ini oleh DPP PKP Provinsi Sumatera Utara. PKP merupakan partai yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, dan benar-benar menjadi penyambung suara rakyat. Ini makanya kita awal melakukan rapat koordinasi daerah sehingga setiap kabupaten, 33 kabupaten kota Sumatera Utara bersiap-siap untuk verifikasi faktual ya, untuk mencapai target kita bisa mencapai 75 anggota DPRD kabupaten, satu fraksi untuk provinsi. PKP bukan partai baru yang ikut berkontribusi di dunia politik. PKP cukup mati. Tapi mungkin orang-orang dengan adanya KPU Sumut lebih memberikan semangat ya, seperti yang Samuyan yang kedua itu ya kan, ya artinya Ketua KPU memberikan energi baru dengan para teman-teman yang ada di kabupaten ini. Dan kalau PKPU ini sudah tertib, maka kemudian kewajiban kami, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu mensosialisasikan kepada partai politik. Nah, terkait dengan syarat partai politik bisa menjadi peserta pemilu, saya kira memang Undang-Undang 7 sudah sangat jelas mengatur ya soal berbadan hukum yang itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, 50% kecamatan di kabupaten yang bersangkutan, kemudian 30% kota perempuan, kemudian keanggotaan 1000 atau 1/1000 di kabupaten kota yang bersangkutan dan lain-lain. Kami pasti akan mensosialisasikan kepada partai politik terkait syarat-syarat itu dan syarat-syarat lain menyangkut teknis pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pada saat Barisan merah putih menjunjung keadilan, kibarkan semangat persatuan. Mari kita berjuang membangun nusa bangsa, maju terus tegakkan Pancasila. PKP wayang kita patriot nusa dan bangsa, penegak keadilan persatuan. Semangat jiwa Pancasila selalu hidup membara demi Indonesia tercinta. Seperti Bapak Ibu, seorang ibu publik yang menjadi contoh dan menjadi nantinya memperjuangkan masyarakat sehingga aspirasi itu tercapai. Kira-kira Pak, supaya menjadi masukan nih, terutama dulu kepada Bapak yang dari Nias Utara, Ketua Nias Utara, apa kira-kira Pak? Kasih bocoran sedikit nih Pak, kiat-kiat sedikit saja supaya bisa menjadi panduan kepada teman-teman kita di PKP. Ini udah rasa ingin duduk ini seperti kursi-kursi goyang ini Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi mohon arahannya nih Pak. Itu dulu kita sampaikan ke Pak. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Fatih Jilibu, Ketua DPK Nias Utara sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara. Pada hari ini sangat berbahagia dalam pelaksanaan rakerda yang dilaksanakan oleh DPP PKP Sumatera Utara, di mana melalui kegiatan hari ini
saya yakin dan percaya bahwa PKP akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Dengan modal kita bersama adalah sinergisitas antara DPK, anggota DPRD di setiap DPK wajib harus bekerja sama. Dan kita ajak semua komponen pemuda yang masih banyak jumlahnya di setiap DPK atau kabupaten untuk bisa bersama-sama dengan kita bergabung di PKP, karena PKP Indonesia adalah sudah partai era baru, energi baru, tekat dan semangat baru. Saya kira dengan kerjasama ini kita akan percaya verifikasi administrasi, verifikasi faktual pasti PKP bisa melewati dengan hasil yang kita harapkan. Terima kasih. Sedikit Pak, sebelum saya ke Ketua Medan, mungkin sedikit Pak, seperti ini, ada teman-teman kita, duit adalah segalanya. Nah, itu versi anggota Dewan yang udah duduk yang lain. Jadi kiat Bapak itu dengan modal berapa, terus lagi kira-kira program Bapak yang Bapak sampaikan sehingga apa terpilih gitu Pak. Kira-kira apa ini Pak kira-kira? Ya, memang saya sampai saat ini 4 periode menjadi anggota DPRD. Dengan modal adalah bagaimana kita bisa membawa dengan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, apapun kegiatan masyarakat, kita bersama dengan mereka, juga dalam memperjuangkan aspirasi mereka, kita mencoba secara sungguh-sungguh sehingga mereka lebih mendukung kita bila mana mencalonkan di masa yang akan datang. Dan kita yakin dan percaya semua anggota DPRD yang bergabung di PKP ini akan memiliki semangat yang sama, sehingga kita yakin dan percaya PKP pasti yang terbaik di 2024. Terima kasih. Oh, luar biasa. Sekarang ini ke Kota Medan nih. Kota Medan itu kalau nggak salah ada 23 kecamatan, 21 kecamatan dengan 2001 kelurahan. Artinya apa yang Kota Medan yang sekarang lagi mendapatkan SK baru nih, supaya seperti apa yang disampaikan dari Nias ini yang sudah berhasil memberikan buktinya kepercayaan masyarakat. Kira-kira apa ini? Yang program-program apa yang kira-kira yang menyentuh sehingga masyarakat tahu, oh PKP ada, PKP bisa kita dukung menjadi memberikan aspirasi. Nah, itu aja. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Sabta Hukum, Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kota Medan. Menanggapi pertanyaan Bapak moderator tadi, ya, saya yang baru menjabat sebagai ketua kurang lebih 1 bulan yang lalu saya terima SK. Dan saat ini jumlah keanggotaan kita ada sekitar 389. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Ketua dari Nias tadi, memang sinergitas itu sangat perlu untuk membesarkan partai. Apalagi di Kota Medan, memang banyak partai yang ada di Kota Medan. Ya. Jadi untuk menarik simpati masyarakat, saya rasa kita berbuat hal-hal kecil saja. Apa itu hal kecil? Contoh, ya, apabila ada kemalangan hadir, pakai aja baju PKP, sehingga di setiap ada kegiatan, setiap ada keramaian di tengah-tengah masyarakat, tetap ada yang namanya logo PKP, sehingga yang namanya pemilu orang ingat pasti PKP. Itu dia. Jadi kalau saya lain targetnya, Pak Moderator, untuk apa saya jadi ketua di Kota Medan kalau saya cuma bisa duduk di DPRD? Ya, capek-capek saya besarkan partai ini kalau cuma saya mau duduk di DPRD saja. Karena kalau caleg kemanapun kita bisa melamar. Karena caleg di partai manapun biasanya kita lamar, dia minta mahar, tapi PKP no mahar-mahar. Ya, PKP Kota Medan tidak ada mahar-mahar.
Kita tidak pakai mahar politik. Dan yang menjadi target saya minimal DKP Kota Medan dapat mengusung, mendukung minimal calon wakil wali kota Medan. Itu yang menjadi target saya. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa, perlu kita apresiasi. Pertanyaan lagi ke Pak dari Nias. Kita tahu dulu Pak, di Nias itu PKP sangat luar biasa dengan perolehan kursi. Kalau nggak salah ada berapa Pak dulu Pak? Nias Selatan itu ada 6 kursi. Sekarang 31. Nah, kira-kira Pak, apakah dengan mengembalikan PKP di Nias Utara dengan minimal 6, apakah di 2024 menurut Bapak bisa tercapai? Ya, kita yakin dan percaya bahwa target kita di masing-masing kepulauan Nias itu yang ada anggota DPD sekarang 1 kabupaten 1 fraksi. Dengan cara kita penuhi dulu beberapa syarat-syarat yang telah diprogramkan oleh partai kita. Kita wajib membentuk pengurus di setiap kecamatan, bahkan kalau bisa sampai ke desa. Sehingga dengan inilah jajaran ini semakin luas, sehingga warga PKP semakin banyak dan hasilnya semakin menggembirakan. Jadi target kalau 1 kabupaten 1 fraksi sangat membawa dampak yang positif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kota Medan dan Nias Utara. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Proses. Jadi yang selanjutnya Ketua DPP Sumatera Utara dengan Ibu Yohana, peranan wanita sangat penting dalam politik. Ayo Pak. Ayo Ibu Yohana sama Ketua, peranan wanita sangat penting dalam politik untuk mensukseskan pemilu. Terima kasih. Di sini telah hadir Bapak Insinyur Rizky, Ketua DPD Provinsi, juga Ibu Yohana. Ya, Ibu Yohana dulu. Ya, jadi pertanyaannya ke Ibu dulu, Ibu. Selaku kaum wanita, pergerakan kaum wanita di PKP, kira-kira Ibu, apa kira-kira target dan harapan supaya kita bisa mendongkrak suara nih dari kaum wanita nih, kaum ibu, kaum milenial muda, wanita, terutama yang wanita nih. Karena kita ditargetkan ini 30%, paling tidak 30% suara ini harus ada duduk di dewan. Nah, seperti itu apa kira-kira Bu program kerja ataupun misalnya yang bisa Ibu sampaikan nih kepada kaum milenial muda nih, kaum milenial muda, ibu-ibu yang ingin berprestasi di PKP nantinya. Terima kasih Pak. Nama saya Ibu Yohana Duha. Di samping saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga sebagai politik yang perempuan di Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua DPK PKP di Kabupaten Nias Selatan. Dan saya sangat bangga. Kenapa? Saya seorang perempuan bisa berpolitik di samping saya seorang ibu rumah tangga. Dan pada tahun 2014 saya duduk sebagai wakil ketua DPRD di Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu di 2024 saya tetap berjuang untuk duduk kembali dan terutama saya menggerakkan di
tempat saya di Kabupaten Nias Selatan, khususnya di Dapil 1 Kota Teluk Dalam, itu adalah basis saya. Dan sampai sekarang saya tetap berjuang. Seperti tadi saya sampaikan juga, kalau bisa itu kita nelayan bisa saya dapat, biarpun saya seorang perempuan, masih saya tetap berusaha. Saya tetap berusaha sampai dapat, karena itu juga satu semangat untuk kaum ibu, biarpun ibu-ibu itu bukan nelayan, tetapi suami mereka kan nelayan. Jadi mana tahu dari situ melalui ibu-ibu untuk nanti ke bapak-bapaknya untuk berjuang, untuk berjuang di tahun 2024. Dan saya yakin dan percaya, di 2024 saya duduk kembali di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Itu saya yakin, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan ini nanti didengar Pak Ketum nih, yang nonton ini live streaming kita nih atau apa nih. Nah, pertanyaan juga ini Pak Ketua ini, Pak Ketua DPD ini yang semangat ini, juga ganteng ini, mungkin di provinsi lain ada. Dengan adanya Pak, seperti ibu yang lain, kira-kira Pak, apa program DPD ini Pak untuk pengembangan baik kaum milenial wanita juga kepada ibu-ibu ini Pak, supaya mendongkrak suara 30% kaum wanita, dan mungkin Pak nanti dengan 30% kaum wanita ini akan mendongkrak suara PKB yang ada di kabupaten kota ataupun di provinsi. Kira-kira apa arahan dan program Bapak nih untuk itu Pak? Nah, terima kasih ya. Kalau kita melihat ke belakang, kenapa ada 30% perempuan? Itu sebenarnya karena memang perempuan tidak terlalu dilibatkan dalam politik. Nah, sebenarnya ini ada unsur pemaksaan di sini. Harus ada 30% perempuan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, dipencalekan juga, supaya perempuan terlibat aktif dalam perpolitikan. Selama ini kan yang mendominasi politik itu kan laki-laki, ya. Jadi perempuan padahal potensinya sangat luar biasa, ya. Bahkan penduduk Indonesia itu kebanyakan perempuan. Nah, perempuan ini di mana selama ini? Padahal mereka lah yang seharusnya yang lebih mengalami hasil dari politik ini. Seperti sekarang ini ya, minyak goreng langka katanya kan. Siapa yang lebih menderita? Perempuan. Iya kan? Semua bahan pokok makanan naik harganya, yang menjadi perempuan. Harusnya perempuan ini sudah lebih banyak dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan di negara ini, ya, tidak didominasi oleh laki-laki, ya. Jadi PKB Sumatera Utara mendukung sepenuhnya perempuan yang ingin berpolitik, ya. Milenial perempuan harus kita beritahukan bahwa mereka layak untuk mengikuti politik. Yang dikatakan politik itu adalah kotor, itu tidak, ya. Itu harus kita luruskan bahwa politik itu adalah bersih. Dengan politiklah kita mencapai apa yang kita inginkan untuk negara ini, ya. Semua tidak ada keputusan yang tidak dengan politik. Semua bernegara ini diputuskan oleh politik. Untuk menjadi gubernur, untuk menjadi wali kota, semua keputusan politik. Bahkan menteri adalah keputusan politik. Jadi sudah seharusnya perempuan kita libatkan dalam hal perpolitikan, termasuk yang milenial, ya. Jangan lagi perempuan tidak mau tahu dengan politik, karena perempuanlah yang mengalami terdepan akibat dari keputusan politik. Begitu Pak. Wah, luar biasa. Satu kali Bu, satu aja. Satu kata, satu kalimat, bagaimana untuk menarik para wanita, ibu-ibu atau para milenial untuk tertarik, artinya mengajak. Kira-kira Ibu langsung
sampaikan apa pesan ibu sebagai kaum wanita yang berkarir di dunia politik itu. Kalau dari saya Pak, kita membuat kegiatan bagi ibu-ibu untuk menarik, contoh kita membuat kegiatan olahraga, senam, voli. Jadi dengan itu kita selalu ketemu, jumpa. Jadi dari situlah kita dapat dari ibu-ibu, khususnya ibu-ibu dan juga remaja. Berarti dengan kata lain, para kaum ibu, kaum muda, wanita muda, ya ibu ini, nah sekarang sudah berkarir di politik. Ayo kita dukung PKP, perempuannya juga dukung. Mari masuk ke PKP. Oke, terima kasih. Ya, saya menghimbau para kaum wanita, ya, di mana saja berada. Saya bisa berarti kita seluruh perempuan pasti bisa berpolitik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Artinya mesin ya Pak, mesin pergerakan. Kira-kira Pak, kasih bocoran nih sama sekretaris-sekretaris yang ada di Sumatera Utara nih. Apa kiat-kiatnya Pak supaya motor ini jalan di kabupaten kota ini. Nah, menjadi mesin tenaga, ya, kalau mobil sekarang bisa kayak Ferrari atau yang seperti motor MotoGP sekarang ini Pak, Trendfix itu Pak. Nah, jadi kira-kira apa kira-kira Pak kiat ini Pak untuk menjadi masukan-masukan nih sama sekretaris ini Pak, langsung ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang disampaikan oleh saya. Kebetulan tahun sekarang ini adalah tahun teknologi, di mana teknologi ini sudah sangat cepat sekali perkembangannya, ditambah dengan kaum milenial yang begitu energik, mereka menyambut segala informasi yang ada di lingkungan dunia perpolitikan maupun dunia yang lain, perdagangan, ekonomi dan sebagainya, sehingga dalam posisi ini sangat dimungkinkan sekali perkembangan teknologi ini menjadi salah satu motor untuk memotivasi segala aktivitas dan informasi baik ke politikan maupun informasi perkembangan baik internal maupun secara luas. Dalam pengertian baik internal sendiri kita memberikan suatu pendelegasian ke provinsi maupun sampai ke kabupaten kota. Dalam hal ini tentunya politik yang bermartabat itulah yang kita harapkan, sehingga memberikan banyak masukan, banyak memberikan pertimbangan, sehingga kalau kita membuat opini, kita membuat suatu pergerakan yang itu positif, pasti yang diterima juga mungkin akan memberikan lebih positif kembali. Jadi itulah salah satu yang bisa kita siapkan untuk segala sesuatunya yang berkaitan dengan publikasi. Berarti intinya Pak, kita harus sering publikasi. Nah, kembali ditanyakan nih kepada Ketua DPK Deli Serdang ini. Kira-kira seperti arahan Pak Sekjen ini, Pak Sekretaris, apa kira-kira publikasi yang sudah dijalankan di DPK Deli Serdang? Terima kasih Pak Himo. Deli Serdang akan kita besarkan PKP dengan cara masuk ke masyarakat. Nah, untuk itu kita harus tidak melupakan teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini itu ada era digital, era sosial media, dan untuk secara fisiknya mungkin kita cari event-event yang bisa memperkenalkan PKP Indonesia ini. Jadi untuk kedepannya saya rasa saya sebagai Ketua Deli Serdang lawan ini sampai besok insya Allah untuk membesarkan PKP ini dengan menandai dengan banyaknya kecamatan yang dibentuk, yaitu DPC. Ada 11 DPC di Deli Serdang dalam waktu 2 bulan, dan itu saya rasa
pekerjaan yang cukup melelahkan, tapi demi kepartaian dan juga amanah yang diberikan SK ke saya dari DPP itu adalah kemuliaan. Jadi dalam hal ini konteks kita itu memuliakan masyarakat menuju visi-misi daripada kepartaian. Seperti itu Pak Ibu. Oke, kembali lagi nih ke Pak Sekretaris ini. Pak Sekretaris, selain dilihat energi juga ya masih bersemangat dengan PKP ini. Artinya kira-kira Pak Sekretaris ini kan bisa menggambarkan ini. Kira-kira apa yang ada di DPK ini menurut Bapak sudah cukup atau kurang Pak untuk mengembangkan PKP yang ada di seluruh Sumatera Utara ini Pak, di DPK-nya Pak? Kalau untuk saat ini memang kita lihat pergerakan dari DPK kabupaten kota yang ada sudah dimasuki oleh ketua baru, di mana ketua baru ini sudah banyak yang kaum milenial. Jadi kami yakin bahwa mereka akan membawa gerbong PKP ini ke tingkat yang lebih besar lagi. Artinya dari mereka lah kita banyak berharap, dan dari mereka juga ternyata setelah kita evaluasi sampai saat ini mereka memang benar-benar memperlihatkan kapasitas dan kemampuannya, dan kami percaya dengan posisi ini mungkin dari DPP selaku induknya akan memberikan support dan akan memberikan semacam arahan-arahan sedikit, dan yakin mereka akan lebih cepat lagi untuk mengembangkan di kabupaten kota. Oke, terima kasih kepada Bapak Sekretaris DPK, juga Ketua DPK, Sekretaris DPP, dan juga Ketua DPK. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ke Pak Ketua OKK dulu ini Pak ya. Begini Pak, 2024 itu mungkin banyak kendala di DPK Pak, di DPK mengenai mungkin persyaratan verifikasi faktual, ataupun nanti juga persyaratan seperti kita ketahui juga ada sakti nih Pak. Kira-kira Pak apa kira-kira Pak mungkin secara teknis ini Pak, berbicara langsung yang harus dipenuhi dan dipatuhi di DPK bagaimana supaya bisa Pak memenuhi syarat verifikasi faktual 2024 supaya PKP nggak seperti dulu lagi terlambat, tetapi kita maju ke depan. Oke Pak, mungkin itu Pak sejauh. Terima kasih Pak. Saya melihat seluruh DPK yang ada di Sumatera Utara sangat luar biasa dan sangat semangat. Jadi pengisian DPK sampai saat ini, pengisian DPK untuk aplikasi Sakti sampai saat ini belum ada kendala. Jadi kalau nanti di DPK masing-masing ada kendala, langsung kami komunikasi atau menyampaikan apa keluhannya. Dan di dalam aplikasi Sakti sudah menyerupai atau lebih akurat daripada psikolog, karena di situ pemilu periode sebelumnya di situ tidak ada alamat DPC atau kantor, tapi di aplikasi Sakti yang dibuat oleh DPR itu sudah lebih lengkap karena ada surat ekspor, ada lagi mungkin kantor kecamatan, SK-nya luar biasa kalau aplikasi Sakti. Makanya kami dari DPP PKP Provinsi Sumatera Utara menghimbau supaya kepada DPK semua mengisi semua apa yang di aplikasi Sakti, apa data-data yang diminta. Dan saya optimis PKP Provinsi Sumatera Utara dan DPP Pusat pasti lolos dan kembali jaya meloloskan parlemen threshold 4% dan berhasil mendudukan anggota DPR di Senayan. Terima kasih. Oke, ini saya kembali ke Bapak anggota Dewan dan juga selaku pengurus di DPK Pak ya. Nah, jadi mungkin Pak, apa yang disampaikan daripada DPP, DPR ini Pak,
kira-kira Pak memberatkan atau bagaimana Pak? Karena supaya jadi juga pedoman kepada DPK, apa kira-kira Pak yang untuk perbaikan ataupun masukan dari DPK yang selama ini mungkin banyak kendala atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Mungkin ini hal yang baru bagi kita sebenarnya mengenai sakti ini. Tapi bagi kami sebagai pengurus DPK maupun anggota DPRD dari kabupaten masing-masing, sebenarnya ini sangat membantu kami di daerah dengan adanya sistem sakti ini. Tetapi bagaimanapun, karena ini hal yang baru bagi kita sebenarnya, perlu kami juga menyampaikan beberapa hal bahwa kalau memang ini sudah berjalan sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau ke depan ini selalu ada koordinasi yang lebih, baik itu dari DPP maupun dengan DPK di masing-masing kabupaten kota. Jadi bagi kami sebenarnya ini sangat membantu kami, karena sebelum kita masuk pada hal yang sebenarnya pada tahap-tahapan pemilu ini, kita sudah mempersiapkan diri di masing-masing DPK dengan adanya sistem sakti ini. Jadi bagi kami sangat mendukung, dan hal-hal yang mungkin kami kekurangan, kami ingin nanti secara serius akan berkoordinasi dengan pihak DPP. Terima kasih. Oke Pak, berarti mungkin ada sedikit masukan-masukan. Nah, jadi di sini kepada Pak OKK juga melalui juga yang sudah terbukti Pak, artinya sudah nyata kerjanya. Nah, kira-kira Pak, saya ingin minta satu statement dari Ketua OKK nih dan satu statement dari mewakili DPK secara teknis. Apa kira-kira Pak yang khususnya yang bisa disampaikan ke DPK yang sekarang ini, yang tadi baru mungkin rendah ya Pak ya, supaya bisa diikuti dan juga dijalankan sama DPK. Begitu juga kepada Bapak nanti selaku DPK, apa kira-kira juga ya itu Pak, satu dua kalimat mungkin nanti Pak. Saya mengharapkan Ketua DPK mau menaikkan pelan untuk kecamatan untuk menambah popularitas dan kualitas partai kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami di DPK, kami memang ini seperti kami di sekarang, kami ini sudah sepakat bahwa apa yang memang menjadi garis daripada kebijakan DPP maupun DPR, kami siap untuk menjalankan di tingkat kabupaten. Mengenai data sakti ini, mungkin sebagian kami di DPK masih belum sempurna, tetapi kami nyatakan bahwa kami siap untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan, sehingga nantinya data di sakti ini bisa dipergunakan untuk tahapan pada pemilu 2024. Terima kasih. Oke Pak, satu slogan Pak.